Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dari kami bisa memberikan hiburan dan manfaat untuk kalian pemirsa pendengar, dan untuk kita juga yang ada di tim ini bisa memberikan wawasan yang baru juga dari cerita yang ingin saya sampaikan di sini. Terima kasih juga yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, yang sudah subscribe, dan terasa terima kasih juga untuk penonton ngulik misteri yang sudah mampir di channel Sunyi Sepi ini. Semoga channel ini juga bisa berkembang lebih baik seperti channel-channel yang lain. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman seorang pedagang dulu sebelum dia itu hijrah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Ini pengakuan dari beliau. Nama, tempat, dan juga pekerjaan ini semuanya sudah saya samarkan. Pekerjaan tidak, dia itu seorang pedagang, tapi tidak saya jelaskan pedagang apa. Pengakuan dari beliau ini yang namanya sudah saya ganti, namanya sebut saja namanya Jojon. Jojon ini seorang kepala keluarga yang sudah mempunyai 3 anak waktu itu. Ini kejadian itu kurang lebih menurut beliau, Pak Jojon ini berusia kisaran 45 tahun. Dan sekarang beliau ini sudah hampir 60 tahun, berarti kisarannya itu 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu Pak Jojon ini pernah melakukan sesuatu yang membuat dia itu merasa menyesal, ya dikarenakan beberapa hal yang tidak diinginkan. Salah satunya itu anaknya yang harus mengalami satu gagal mental. Anak yang ketiga yang baru dilahirkan setelah dia melakukan hal ini, anak yang dilahirkan itu yang ketiga itu mengalami cacat mental seperti yang kita ketahui, mungkin bahasanya itu idiot. Itu yang pernah dialami oleh Pak Jojon. Awal kisahnya di usia 45, Pak Jojon waktu itu masih punya anak 2. Dia ini seorang pedagang, tapi pedagang yang dia gunakan atau yang dia jajaki itu bukan dagangan yang bisa atau dagangan yang penghasilannya itu lumayan besar. Ya penghasilannya waktu itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu saya perjelas. Nah, waktu keadaan tersebut, Pak Jojon dengan istrinya itu untuk kesulitan ekonomi memang sangat terasa ketika anak yang ketiga itu mau dilahirkan. Keadaan perut yang sudah besar, kehamilannya waktu itu di usia 6 bulan, kurang 3 bulan. Pak Jojon itu harus membutuhkan biaya lebih, sementara usaha yang dia kerjakan itu hasilnya hanya cukup untuk sehari-hari. Nah, Pak Jojon ini berinisiatif sama istrinya, "Bu, gimana kalau kita itu ikhtiar saja, kita minta ke orang-orang yang tahulah, biar dagangan bapak lakunya itu lumayan, biar cukup untuk kelahiran ibu, biar cukup untuk anak kita nanti selamatan atau apa, untuk apa." Nah, ibunya itu mengizinkan, walaupun dalam keadaan mengandung. Sebenarnya suaminya itu sudah mempunyai firasat yang lain. Pak Jojon saat awalnya itu mau mencari sesuatu atau lewat perantara orang dengan cara dia itu ikhtiar, firasatnya Pak Jojon itu kalau orang yang lagi ngandung itu tidak diperbolehkan untuk melakukan yang aneh-aneh. Tapi keadaan yang membuat Pak Jojon itu akhirnya sampai ke hal yang tidak dibayangkan olehnya. Waktu itu tidak pernah kepikiran sama sekali kalau anak yang akan dilahirkan itu ternyata cacat mental. Singkat ceritanya, Pak Jojon akhirnya mendatangi orang dengan maksud menyampaikan hajatnya. "Pak, tolong saya datang ke sini, saya itu meminta bantuan ya agar usaha saya itu
bisa lancar, bantu doanya, bantu ini itu dan sebagainya. Ya intinya itu usaha yang dia kerjakan itu hasilnya itu biar bisa 2 kali lipat dari yang biasanya. Ya pokoknya intinya apa yang dia sampaikan hasilnya itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Lewat orang tersebut, sebut saja Mbah Dukun atau siapa, tapi waktu itu bukan Mbah Dukun, orang biasa, karena orangnya pakai peci, orangnya pakai sarung, ya seperti ustadz atau kiai, tapi dibilang ustadz juga bukan, dibilang kiai bukan, tapi pakaiannya itu seorang muslim. Pak Jojon ini datang ke tempat beliau meminta berkah atau barokah doanya, waktu itu ikhtiarnya kan. Tapi yang aneh nih menurut Pak Jojon, anehnya itu Pak Jojon itu diberikan satu kertas yang sudah terbungkus rapih kain putih yang seperti sudah dijahit, itu bentuknya tuh seperti bantal kotak putih. Nah itu nanti disuruh oleh orang tersebut, disuruh untuk ditempatkan di tempat dagangannya, entah itu di lacinya, entah itu dimanapun, pokoknya yang berkaitan dengan usahanya. Atas saran orang tersebut ini akhirnya Pak Jojon mengikuti apa yang disarankan. Singkat ceritanya 2-3 hari setelahnya usaha yang dia kerjakan, dagangan yang dia jajakan itu memang menghasilkan seperti yang diharapkan, seperti yang Pak Jojon harapkan. Hasilnya lumayan, 1 minggu, 2 minggu, tabungan mulai terkumpul. Nah singkat ceritanya hampir 3 bulan lamanya menjelang kehamilan istrinya, menjelang kelahiran anaknya, uang yang sudah terkumpul itu memang lebih dari cukup untuk biaya persalinan sekaligus untuk biaya selamatan setelah anak itu dilahirkan. Anak yang dilahirkan itu normal, tidak ada halangan apapun, tidak ada gangguan atau gejala yang aneh. Rasa syukur atau Pak Jojon, dengan rasa syukurnya dia tetap beribadah, sujud syukur atas anak yang sudah dilahirkan lewat istrinya, itu anak ketiga. Pak Jojon itu sujud syukur di tempat bidan yang sudah membantu istrinya melahirkan anaknya. Nah setelah kelahiran anaknya dibawa ke rumah, beberapa hari setelahnya itu kan selamatan langsung mengadakan kekah, istilahnya pakai kambing dia sembelih. Pokoknya usaha dia 3 bulan lewat perantara orang tersebut dengan jimat yang dia berikan itu semua itu tercukupi, semuanya tercukupi. Nah beberapa bulan kemudian apapun yang diinginkan istrinya untuk anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan ini itu memang beda dari kedua anak yang lainnya. Anak yang keduanya itu mau minum ASI sama ibunya, tapi anak yang baru dilahirkan Pak Jojon ini sama sekali tidak mau minum ASI, hanya mau minum susu formula. Mana menurut Pak Jojon itu hal yang wajar, ya karena kemungkinan memang ASI yang memang belum keluar atau apa dan sebagainya itu ya mungkin bagi bidan ataupun bagi ibu kandung si bayi itu dirasa itu hal biasa, dikasih susu formula, tapi itu ternyata terus menerus 1 bulan, 2 bulan sampai setengah tahun. Ya memang apa yang dilakukan Pak Jojon untuk anaknya yang ketiga ini semuanya itu dicukupi, dari membeli pakaian baru, dari apapun yang dibutuhkan untuk anak ketiganya, itu usahanya itu lancar sekali. Untuk anak yang ketiga semuanya itu dimudahkan, satu persatu isi rumah Pak Jojon itu terpenuhi, dari yang namanya kulkas, TV, mesin cuci, semua perabot rumah tangga itu seperti diganti dengan yang baru lagi. Itu untuk waktu setengah tahun. Padahal yang didagangkan Pak Jojon atau yang dijual Pak Jojon itu sebenarnya bukan dagangan yang notabene hasil atau perkalian jumlahnya itu luar biasa, enggak. Hasilnya itu biasa saja. Mungkin kalau sehari mungkin 200 atau 300 ribu. Itu hasil dari modalnya yang mungkin ya lebih banyak tuh, karena yang dijual ini bukan jajanan seperti orang-orang misalkan jajanan matang
yang modalnya sekian hasilnya sekian. Persentasenya itu bisa jadi 75%, modalnya 25%, enggak, tapi modal besar hasilnya besar. Tapi Pak Jojon ini bisa menggunakan uang itu untuk diputar terus menerus sampai dagangannya itu benar-benar menjadi dagangan yang akhirnya dituju oleh orang-orang sekitar untuk datang ke tempatnya Pak Jojon. Jadi Pak Jojon setengah tahun setelahnya itu tidak lagi dia keliling, dia membuat seperti toko mainan. Dia buat toko mainan anak-anak dan juga seperti ya wahana permainan. Tapi itu memang dijualnya itu ya ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 500. Waktu itu harganya itu masih murah meriah. Tapi hasilnya itu memang luar biasa kata Pak Jojon. Semua rumah, seisi rumah itu bisa tercukupi. Nah, singkat cerita 1 tahun ini. Langsung saja singkat ceritanya ke 1 tahun. Fasilitas semua sudah terpenuhi. Dia balik lagi ke orangnya kan. Padahal ya mohon maaf Pak Jojon ini sempat tadi cerita itu lupa. Kalau dia per 3 bulan itu datang lagi ke tempat orang yang pernah memberi jimat. Yang mungkin dengan cara silaturahim, salaman karena sudah membantu istrinya melahirkan dengan mudah. Terus lancarnya usaha. Jadi setiap 3 bulan sekali ini udah datang. Nah ini keempat kalinya Pak Jojon itu datang ke orang tersebut, orang yang sudah memberikan jimat, orang yang sudah merubah semua perekonomian atau kehidupan dari Pak Jojon sekeluarga. Perantara orang tersebut itu perekonomiannya dalam waktu setahun itu benar-benar berubah sekali, berubah dari kehidupan yang selama dia menikah itu sangat berubah. Itu semenjak kelahiran anak pertamanya. Nah, 1 tahun setelahnya anaknya Pak Jojon itu Pak Jojon mulai punya firasat yang lain. Pak Jojon itu punya firasat yang lain tentang anaknya. Nah, di saat usia anak 1 tahun, mohon maaf, waktu itu Pak Jojon melihat kondisi anaknya, anak yang ketiga itu tidak seperti anak yang pertama dan yang kedua. Secara tanggapnya itu sangat berbeda. Anak yang pertama dan anak yang kedua itu tanggapnya itu cepat tanggap, tapi anak yang ketiga ya mohon maaf orang tua ya kadang seperti orang gila sendiri, ngomong sama anak yang belum bisa ngomong ya bisa dibilang seperti orang gila. Nah Pak Jojon sama istrinya itu sering yang ngoceh sendiri, Dede ini pingin apa, ini pingin apa, ini apa, ini itu, ini dan sebagainya. Tapi respon atau anaknya yang ketiga ini itu tidak ada respon sama sekali. Nah itu kelainan itu mulai membuat Pak Jojon itu khawatir, apa jangan-jangan anakku ini seperti ini. Dan yang lebih parahnya lagi, tatapan anaknya Pak Jojon ketika anaknya Pak Jojon itu diajari bicara oleh kakak-kakaknya sama ibunya termasuk Pak Jojon sendiri, itu tatapannya itu kosong. Dan itu nyata Pak Jojon pernah mengatakan, Bu apa jangan-jangan anak kita itu seperti idiot, kok kayak gini. Itu Pak Jojon itu pernah ngomong sama istrinya. Istrinya waktu itu langsung marah, Pak sembarangan sih Pak, kalau ngomong hati-hati Pak. Nah kakaknya adik ini itu merasa hal yang sama, kok kayak tetangga, kok kayak yang di sana. Ya memang orang idiot itu dengan ciri-ciri tertentu bisa terlihat. Nah itu waktu usia 1 tahun mulai terasa. 1 tahun 1 bulan setelahnya memang usaha yang dilakukan Pak Jojon itu benar-benar sangat-sangat membuat dia itu merasa tercukupi. 1 tahun lamanya mampu membeli motor untuk anak-anaknya. Itu secara kontan, bukan secara kredit atau diangsur. Itu dibayar secara langsung, secara tunai. Itu waktu dulu dia jajakan dagangannya dengan sepeda. 1 tahun setelah kelahiran anaknya itu dia sudah punya motor baru, motor yang bukan kredit. Dulu dia punya, tapi motor pinjaman dari keluarganya yang lain. Karena memang kondisi perekonomian Pak Jojon waktu punya 2 anak ini ya kondisinya ya mohon maaf
Ya pokoknya bekerja cukup sehari-hari. Nah semenjak kelahiran ketiganya itu memang benar-benar berubah. 1 tahun lebih semenjak ketemu dengan orang yang ngasih jimat itu, perekonomiannya berubah. Motor mulai dipunyai, sedikit demi sedikit tabungan terkumpul. Singkat cerita 2 tahun, anak yang 2 tahun yang seharusnya sudah bisa berjalan, yang seharusnya sudah bisa mengeluarkan kalimat, kata-kata A, E, U, E, O dan sebagainya, anaknya itu benar-benar terasa benar-benar nyata anaknya itu idiot. Sampai Pak Jojon dan seluruh keluarganya, istrinya dan kedua anaknya itu sampai menangisi ke anak yang ketiga. Mereka itu semua menangisi. Ya karena apa? Mereka itu menangisi bukan karena melihat keadaannya, bukan karena tidak punya harta atau apa, tapi menangisi keadaan anak yang ketiga dengan kekayaan yang dia miliki tidak bisa dimanfaatkan untuk anaknya yang menikmati kedua kakak-kakaknya. Ini orang tua menangisi keadaan anaknya yang idiot, yang usianya 2 tahun, ya tidak bisa menikmati hasil kerja jerih payah orang tuanya. Merasa, ya mohon maaf, orang tua itu merasa sedih. Untuk apa Bapak bekerja kalau kamu kayak gini, nak? Untuk apa? Buat apa Bapak berusaha kayak gini? Diajak sana sini, yang namanya anak idiot, yang bikin sakit hatinya Pak Jojon sama istrinya itu ucapan tetangga, ucapan orang-orang sekitar. Saat anaknya dibawa rekreasi kemana-mana, itu orang itu selalu mengelus dada, mengelus perut. Ya Allah, apakah sehina itu anakku? Ya mohon maaf, kalau orang Jawa bilang itu ketika melihat sesuatu yang buruk itu bilangnya amit-amit, amit-amit. Nah sebagai seorang ibu waktu itu, istrinya Pak Jojon itu sampai meneteskan air mata. Ya Allah, sehina inikah anakku? Sampai orang lain mengelus dada, membuang muka, melihat kondisi anakku dengan mengelus perutnya. Ada apa dengan anakku ya Allah? Sampai menyebut dan merasa salah, merasa apa, entah apa yang dirasakan orang tua melihat anaknya. Ketika orang lain melihat itu dengan cara ya mungkin perilaku, tapi perilaku itu benar-benar membuat sakit, sangat sakit ibu dan Pak Jojon. Sudah Bu, tenang Bu, sabar Bu, ini ujian untuk kita, ini ujian untuk kita Bu, sabar. Melihat kondisi anaknya yang selalu menjadi cemoohan, yang bikin ibunya itu menangis lebih sakit lagi. Tetangganya bilang, apa jangan-jangan kamu itu kaya karena pesugihan idiot? Sakit bukan sebagai orang tua. Hal seperti itu ternyata menjadi cambuk bagi Pak Jojon. Pak Jojon mengingat sesuatu. Di balik kesuksesannya, ketika dia waktu itu sebelum 3 bulan anak itu dilahirkan, dia pernah teringat dengan firasat yang dulu. Dia tahu dengan mitos Jawa, ketika istri yang mengandung tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk. Dia teringat waktu itu. Dia dengan keadaan yang pas-pasan meminta bantuan ke orang lain dengan cara ikhtiar disampaikan ke istrinya. Untuk apa? Demi kelahiran anak yang akan dilahirkan lewat kandungan istrinya itu menjadi sesuatu yang mudah dengan mendapatkan keuntungan yang lebih dari usahanya. Semua itu didapat atas bantuan orang lain. Dia teringat ke situ. Ibu dan bapak ini akhirnya ngobrol berdua. Pak Jojon sama istrinya ngomong, Bu, Ibu dengar tadi kan tetangga ngomong apa? Iya Pak, anak kita yang seperti ini dibilang itu pesugihan Bu. Ibu masih ingat tentang bagaimana perilaku orang-orang luar, orang-orang banyak yang selalu mengelus dada dan mengelus perutnya ketika melihat anak kita Bu. Rasa sakit bapak, rasa sakit ibu itu jelas kita terima. Tapi yang lebih sakit lagi Bu, tetangga yang bilang kalau anak kita itu adalah bagian dari pesugihan yang kita dapat. Benar Bu, demi apapun Bu, saya itu tidak pernah melakukan pesugihan. Tapi maaf Bu,
Tapi maaf, kata Pak Jojo menyampaikan ke istrinya, tapi maaf Bu, Ibu ingat enggak dulu? Ingat apa Pak? Ingat ketika anak ini akan dilahirkan 3 bulan sebelumnya, Bapak pernah minta izin ke Ibu untuk datang meminta bantuan orang lain. Iya Pak, kenapa? Apakah ini dampak dari apa yang telah kita dapatkan? Mungkin benar orang tetangga, orang lain mengatakan kalau anak ini adalah pesugihan kita. Mungkin benar juga Bu. Sebab apa? Jimat yang Bapak pegang, yang sempat Ibu lihat dan Ibu juga sering datang ke tempat orang itu, apakah ada kaitannya Bu dengan anak kita? Keduanya itu saling musyawarah. Mungkin Pak, rasa penasaran mulai muncul keduanya antara Pak Jojo dan istrinya. Yaitu waktu kelima untuk mereka harus berkunjung ke orang tersebut, untuk datang secara silaturahim, karena tiap 3 bulan itu harus datang. Tapi waktu itu tidak dia datangi lagi orang tersebut, tapi Pak Jojo sama istrinya itu mendatangi seorang kiai, benar-benar seorang kiai yang setiap hari mengaji di salah satu pesantren, yang mengajari anak-anak santri, bahkan bukan anak-anak saja, tetangga-tetangga sekitar, yang selalu memimpin doa. Ini benar-benar seorang kiai. Pak Jojo sama istrinya dengan membawa anaknya itu bergegas mendatangi Pak Kiai itu, menanyakan, Pak Kiai, mohon maaf, salahkah saya? Saya pernah melakukan satu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kata Pak Kiai, kenapa? Karena belum apa-apa, Pak Jojo ini langsung menyampaikan dan mengakui rasa salahnya. Nah Pak Kiai kan bingung, kenapa? Akhirnya Pak Kiai ini suruh duduk dulu, suruh istirahat, suruh tenangkan dulu Pak, tenangkan dulu Bu, ada apa sebenarnya? Gini Pak, ditunjukkan ke arah anak itu. Iya anak Bapak, kenapa? Dilihat Pak Kiai melihat anaknya. Ya Allah Bu, nikmat banget ya Bu, ujian yang di atas. Pak Kiai bilang ke istrinya seperti itu. Iya Pak, ini yang ingin saya tanyakan. Lah emang kenapa dengan anak Ibu? Ya anak saya kayak gini Pak Kiai, ungkap istrinya. Anak saya keadaannya seperti ini. Ini usia anaknya yang sudah 2 tahun lebih Pak Kiai, tapi belum bisa apa-apa, masih dalam gendongan. Ini saya bingung, berjalan susah, ngomong ya belum bisa, tatapannya ya kayak gini. Apakah ini anakku idiot? Pak Kiai diem, belum berani menjawab, takut menyinggung perasaan dia waktu itu. Nah Pak Jojo ini memotong apa yang disampaikan istrinya ke Pak Kiai. Gini Pak Kiai, mohon maaf sekali lagi saya datang ke sini mengganggu waktunya. Apakah saya salah? Dulu waktu 3 bulan, cerita yang tadi saya sampaikan itu diceritakan ke Pak Kiai. Pokoknya singkat ceritanya, apa yang pernah dia lakukan itu diceritakan Pak Kiai. Nah Pak Kiai ini hanya mengungkapkan sesuatu ke keduanya, Pak Jojo sama istrinya. Pak Jojo sama Ibu, mungkin kemungkinan besar Allah menguji kalian dengan cara membuat anak Bapak, anak Ibu keadaan seperti ini. Tapi Pak, dibalik keadaan seperti itu, mungkin ada hal yang lain yang lebih yang Bapak dapatkan. Iya Pak Kiai, yang saya dapatkan apa? Ya harta yang kecukupan. Nah itu yang menjadi kesimpulan saya. Mungkin Pak Jojo sama Ibu, Bapak yang terikat dengan sesuatu yang gaib, dengan lewat media perantara jimat, dengan media lewat perantara sesuatu yang gaib, yang di dalam rajahan atau jimat tersebut yang ada sifat khodam, yaitu jin yang ada di dalam jimat itu. Mungkin kemungkinan besar jin itu menggunakan tubuh atau ruhnya anak Ibu, anak Bapak, yang membuat keadaan anak Bapak itu seperti ini. Jadi sukma atau ruhnya anak Ibu, pikiran akal sehatnya itu diajak untuk apa? Ya untuk bekerja. Maksudnya gimana Pak Kiai? Apakah anak aku diperbudak atau gimana? Wallahu a'lam.
Tapi anak itu selama dirawat itu ya pasti akan membuat kekayaan itu semakin bertambah. Tapi ya risikonya kayak gitu. Terus apakah saya salah? Bapak tidak salah. Yang salah itu cara mendapatkannya. Ingat, rezeki anak sudah ada yang bagi. Singkat ceritanya, Pak Kiai ini menyuruh keduanya itu untuk bertobat. Menyuruh bertobat. Setelah beberapa minggu kemudian datang lagi, minta diajarkan lagi. Nah, 1 bulan kemudiannya, keduanya ini benar-benar menjadi seorang yang taat beribadah. Dia membuang jimatnya. Nah, usahanya yang tadinya benar-benar seperti ramai sekali, itu biasa-biasa saja. Tidak seperti dulu sewaktu jimat itu selalu ada di rumahnya, selalu ada di tempat dia berdagang atau menjual mainannya. Dan itu benar-benar membuat semua itu berubah. Tapi Pak Jojon tidak bisa memungkiri keadaan yang harus dia alami sepanjang hidupnya, bersanding dengan anaknya yang selalu menjadi hinaan tetangga. Itu yang dia terima. Kekayaan yang hanya sementara, tapi hinaan di dunia fana, di dunia nyata, dengan keadaan anak yang cacat mental, yang setiap saat ketika lewat banyak orang yang selalu mengelus dada, mengelus perutnya, merasa sakit hati istrinya. Dan itu menjadi beban mental istrinya juga. Sampai sekarang pun Pak Jojon selalu menangisi keadaan itu, menyesali apa yang pernah dia lakukan. Tapi penyesalan itu selalu dia dapat di belakangnya. Mungkin dulu waktu dia mendapat kekayaan dia tidak sadar. Tapi setelah 2 tahun itu Pak Jojon akhirnya berhenti. Ya, alhamdulillah Pak Jojon sekarang menjadi seorang yang benar-benar taat beribadah. Walaupun setiap hari, setiap saat cacian, hinaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari apa yang dia harus terima. Semoga apa yang saya sampaikan di channel Sunyi Sepi ini dari cerita Pak Jojon dan istrinya ini bisa memberikan pemahaman untuk kita semua tentang bagaimana dampak menggunakan jimat yang dalamnya, di dalam raja jimat itu mengandung jin yang ternyata berdampak pada anak yang akan dilahirkan. Dan semoga semua itu tidak terjadi pada kalian pemirsa pendengar di channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menyimak cerita-cerita di channel Sunyi Sepi ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.